Menurut William Gwyndever, seorang arkeolog dan teolog Amerika, tanah Alkitabiah Midian terletak di semenanjung Arabia Barat Laut, di pantai timur Teluk Aqaba di Laut Merah. Paul Haupt, seorang sarjana semit dan salah satu pelopor Asyurologi di Amerika, berpendapat bahwa Midian tidak merujuk ke tempat geografis atau suku tertentu, tetapi merupakan konfederasi suku-suku yang disatukan secara kolektif untuk tujuan ibadah. Paul Haupt menggambarkan Midian sebagai kolektif kultus, yakni asosiasi dari berbagai suku di sekitar tempat perlindungan atau tempat suci. Wilayah Elat, di ujung utara Teluk Aqaba diusulkan sebagai lokasi kuil pertama, sementara tempat perlindungan kedua terletak di Kades. Terkait pendapat ini, William John Dambrell, seorang sarjana Alkitab Australia mengomentari sebagai berikut. Catatan Alkitabiah tentang aktivitas orang Midian atau kelompok terkait pada akhir zaman perunggu akhir, menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang tampak di mana-mana. Mereka ditemukan tidak hanya di wilayah Horeb Sinai dan juga di Mesir, tetapi juga mengangkangi rute perdagangan utara-selatan, di dataran Moab. Demikianlah, cukup jelas bahwa bahkan bagi para penulis Alkitab, orang Midian adalah entitas yang sukar dimengerti dan membingungkan, yang hanya sedikit diketahui secara langsung. Mereka banyak dikaitkan dalam hubungannya dengan banyak kaum. Pembicaraan tentang mereka umumnya dikaitkan dengan kelompok-kelompok lain dan kepada Israel itu sendiri, di mana para penulis Alkitab secara alami jauh lebih tertarik. Dalam kaitannya dengan Israel, dalam periode pembentukan bangsa setelah Eksodus dan pengembaraan di padang gurun, orang-orang Midian terbukti telah meninggalkan stempel sosiologis mereka pada banyak lembaga awal Israel. Sementara pada saat yang sama, mereka menyusup ke tingkat tertentu di tetangga Israel yang berdekatan di Palestina Selatan dan daerah Transyordania. Tetapi mereka juga terkait dengan orang Edom, orang Keni, orang Ismail, Hagar, sementara setidaknya, ada pula hubungan dengan orang Amalek dan Moab, dan mungkin dengan Amon. Mencermati uraian William John Dambrell, yang menggambarkan orang Midian sebagai orang yang tidak jelas, membingungkan, dikarenakan banyak terkait dengan banyak kelompok masyarakat pada masa itu, menyiratkan suatu pemikiran bagi saya bahwa kondisi semacam itu pada umumnya hanya terjadi pada orang-orang pendatang, semacam kaum pengungsi. Di masa sekarang, kita mungkin dapat melihat kondisi orang Madian pada para pengungsi Rohingya, yang tersebar kemana-mana dan beradaptasi di wilayah di mana mereka dapat diterima. Demikianlah, uraian para ahli terkait orang Madian ini, dengan sendirinya mengarahkan ingatan saya pada kisah Nabi Syuaib bersama pengikutnya, yang terpaksa pergi meninggalkan negeri Madian, setelah negeri mereka mendapat azab dari Allah, akibat kebiasaan curang dalam jual beli. Saya melihat bahwa cara terbaik untuk mengungkap jati diri kaum Madian, adalah dengan mencermati makna dari nama Madian, dan kebiasaan mereka sebagai bangsa pedagang, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab suci. Kaum Madian atau Midian pada dasarnya sama. Kata Madian berasal dari bentuk kata Madya yang berarti tengah. Midian adalah bentuk penyebutan orang Eropa, dari kata Mid yang juga berarti tengah atau pertengahan. Jadi jika dikatakan negeri Madian atau negeri Midian, maka kurang lebih artinya, negeri tengah. Di India ada wilayah bernama Madhya Pradesh, artinya, negara tengah, letaknya kebetulan memang di India Tengah. Apakah Madhya Pradesh ini wilayah kaum Madian di masa kuno? Dengan beberapa pertimbangan kesimpulan ini tidak bisa begitu saja kita ambil. Pertimbangan yang ingin saya ambil untuk penentuan wilayah kaum Madian, adalah dengan menganggap bahwa makna negeri tengah yang dikandung nama tersebut, merujuk pada kondisi bahwa negeri tersebut memang berada di tengah-tengah belahan bumi, antara timur dan barat. Jika merujuk pada literatur kuno yang menyebutkan wilayah Maroko sebagai Al-Mamlakah Al-Maghribiyah yang berarti kerajaan barat, dan jika di wilayah tersebut kita tempatkan titik meridian 0 derajat, yang mana memang sejajar dengan Greenwich, maka titik garis bujur 90 derajat sebagai titik tengah belahan bumi antara timur dan barat berada di wilayah Bangladesh. Yang menarik karena di wilayah tersebut ada toponim Madhyanagar Bazar. Dalam bahasa Sanskrit, kata Madhyana berarti siang atau tengah hari. Dengan demikian dapat diduga bahwa bentuk etimologi Madhyanagar berasal dari kata Madhyana yang berarti siang atau tengah hari, dan Nagara yang berarti negeri. Jadi, kemungkinan pada masa lalu daerah ini disebut negeri Madhyana atau negeri siang atau negeri tengah hari. Nama lain Sungai Brahmaputra yang melintas di wilayah Teluk Benggala yaitu Siang River, Sungai Siang,
kiranya menegaskan jika kawasan Teluk Benggala dulunya memang disebut Negeri Siang. Nama Siang River merupakan sebutan orang-orang di wilayah Arunachal Pradesh untuk Sungai Brahmaputra. Selain itu, toponim negara Siam di Indochina, besar kemungkinan ada keterkaitan dengan Negeri Siang. Bisa jadi, hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan migrasi orang-orang di masa kuno yang tetap menggunakan nama negerinya di tempat yang baru. Toponim, Siam dan Siang, pada dasarnya sama saja. Kesamaannya dapat kita lihat pada kata Wangsa, yang dalam prasasti berbahasa Sanskrit biasanya ditulis Wamsa. Letak Madhyanagar Bazar yang tepat pada garis bujur 90 derajat, sangat selaras dengan identifikasi sebelumnya bahwa Madian adalah berarti negeri tengah. Sementara itu, sebutan bazar atau pasar yang melekat pada toponim tersebut, sejalan pula dengan riwayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa bangsa Madian adalah bangsa pedagang. Fakta yang terungkap ini menunjukkan bahwa sangat mungkin, kaum Madian yang disebutkan dalam kitab suci sebagai kaum Nabi Shuaib yang mendapat azab, dikarenakan kecurangannya dalam kegiatan jual-beli, dulunya terletak di Madhyanagar Bazar, di wilayah negara Bangladesh saat ini. Dapat dibayangkan bahwa pada masa tersebut, negeri tengah ini tampaknya memang benar-benar menjadi pusat perdagangan dunia, yang melayani timur dan barat. Banyaknya kecurangan transaksi yang terjadi, membuat Allah mengutus Nabi Shuaib untuk menyampaikan peringatan. Namun sayang peringatan itu tidak diindahkan sehingga Allah memerintahkan Nabi Shuaib meninggalkan negeri Madian karena akan segera mendapatkan azab. Bahkan, arti nama Nabi Shuaib sendiri yaitu, cabang atau percabangan, menunjukkan keterkaitan dengan makna nama Madian sebagai wilayah yang berada di tengah-tengah atau percabangan antara timur dan barat. Berikut ini letak Madhyanagar Bazar terlihat dalam peta. Pada gambar ini, wilayah Madhyanagar Bazar di Bangladesh berada tepat di garis bujur 90 derajat. Identifikasi wilayah Bangladesh dan secara khusus Madhyanagar, sebagai negeri tengah atau lebih tepatnya negeri tengah hari, tentunya menimbulkan dugaan lain, bahwa jika ada yang disebut negeri tengah hari, apakah ada pula yang disebut negeri pagi, negeri sore dan negeri matahari terbenam? Jawabannya, ada. Penelusuran yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ini, dapat membuktikan keberadaan semua negeri tersebut. Ini yang kemudian mendasari kesimpulan saya bahwa telah ada pembagian zona waktu di masa kuno, yang kuat dugaan saya dilakukan oleh bangsa matahari. Untuk mengonfirmasi kebenaran pendapat ini, saya dapat memberikan penjelasan bahwa orang-orang pada masa kuno memang pernah mengenal dan menerapkan konsep pembagian wilayah di muka bumi, menurut zona waktu posisi matahari di langit. Pembagian wilayah di muka bumi tersebut terdiri dari zona waktu pagi yang kemudian disebut negeri pagi, zona waktu tengah hari yang kemudian disebut negeri tengah hari atau negeri siang, zona waktu sore yang kemudian disebut negeri sore, dan zona waktu terbenamnya matahari, yang kemudian disebut negeri maghribi. Yang menarik karena pembagian waktu ini dilakukan secara presisi, di mana setiap pusat negeri atau wilayah dari zona waktu tersebut, senantiasa berada di lintasan garis bujur yang tepat. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa jauh sejak di masa kuno, konsep garis bujur untuk membagi wilayah di muka bumi telah dikenal. Hal menarik lainnya adalah karena orang di masa kuno konsisten menamai wilayah di setiap pusat zona waktu tersebut sesuai dengan kondisi waktu posisi matahari di langit, yakni negeri pagi, negeri tengah hari, negeri sore, dan negeri maghrib. Di sisi lain, teridentifikasinya keberadaan toponim-toponim tersebut, bisa dikatakan sebagai fakta bahwa memang pernah ada konsep pembagian waktu pada masa kuno. Berikut ini rincian penjelasannya. Jam 6 pagi mengacu pada arah timur tempat terbit matahari. Ujung timur berada di wilayah Tuvalu. Bahkan, Al-Quran tampaknya mengisyaratkan nama Tuvalu dalam bentuk kata Tuwalu, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 15, yang berbunyi, hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dalam kalimat ini, Tuwalu bisa bermakna menghadap, atau hadapan, atau depan. Dan ini selaras dengan letak Tuvalu sebagai negeri yang paling depan atau paling awal mengalami terbit matahari. Itulah mengapa nama seperti Tuvalu, atau Tuwal, yakni kota di Maluku, kita temukan digunakan sebagai nama toponim di bagian timur. Jam 9 pagi hingga jam 11, sebelum memasuki tepat jam 12 siang, berada di wilayah Indonesia.
Itulah mengapa di masa lalu, wilayah Indonesia disebut negeri pagi. Dalam bahasa Arab, Sabah berarti pagi, yang pada hari ini lebih kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan subuh. Selama ini, kita tidak mengenal atau mengetahui bahwa di masa kuno, Indonesia disebut negeri pagi. Tetapi, kita mengetahui dari catatan kuno seperti catatan dari dinasti Tang Cina dan catatan perjalanan Giovanni de Marignoli, seorang musafir Katolik terkemuka dari Eropa di abad ke-14, yang mengatakan bahwa Indonesia atau Nusantara adalah negeri Sabah yang disebut dalam kitab suci. Demikianlah, hipotesis tentang adanya pembagian zona waktu di masa kuno ini, dengan sendirinya menjadi dasar yang kuat untuk klaim bahwa Nusantara adalah negeri Sabah yang sesungguhnya. Jam 12 siang mengacu pada wilayah Bangladesh. Hipotesis bahwa Bangladesh merupakan pusat negeri siang atau negeri tengah hari pada masa kuno, dikuatkan oleh keberadaan toponim Matyanagar yang berarti negeri tengah hari, dan dikuatkan pula oleh keberadaan sungai siang, yakni nama lain dari sungai Brahmaputra. Pusat zona negeri sore berada di kota Samawa, Irak. Kota ini tepat berada di titik 45 derajat, sehingga Samawa berinterval waktu sekitar 9 jam dengan Tuvalu, yang berarti saat terbit fajar di wilayah Samawa pada pukul 6 pagi, dalam waktu yang bersamaan di Tuvalu telah menunjukkan pukul 15 sore. Etimologi Samawa tampaknya berasal dari kata Sanskrit Samapana yang berarti, akhir atau akan segera berakhir. Dengan makna ini, Samawa merepresentasi posisi matahari di langit yang akan segera menuju titik akhir perjalanan hariannya. Oleh karena adanya suatu hal yang terjadi di masa kuno, pusat zona negeri sore kemudian dipindahkan 15 derajat, atau berjarak 1 jam, lebih ke barat, yakni di wilayah Mesir. Mesir identik dengan kata Azhar, yang merupakan waktu salat bagi umat Islam di sore hari. Juga merupakan salah satu bentuk nama dari Osiris, dewa maut Mesir kuno. Yang dalam beberapa literatur Mesir kuno, disebut juga dengan nama, Asar, Asari, Wesir, atau Ausare. Wilayah Mesir berada pada lintas garis bujur 30 derajat atau berinterval waktu 10 jam dengan Tuvalu, yang berarti saat terbit fajar di wilayah Mesir pada pukul 6, dalam waktu yang bersamaan di Tuvalu telah menunjukkan pukul 16 sore. Pusat zona negeri Maghrib tentunya mengacu pada Maroko, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, yang berarti kerajaan barat atau negeri terbenamnya matahari. Wilayah Maroko berinterval waktu sekitar 12 jam dengan Tuvalu, yang berarti saat terbit fajar di wilayah Maroko pada pukul 6 pagi, dalam waktu yang bersamaan di Tuvalu telah menunjukkan pukul 18 petang. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.